Selamat sore Bu Dilan. Selamat sore, dengan ibu siapa ya? Ibu Onis. Oh, ada yang bisa dibantu Bu Onis? Ya Bu, saya kan baru melahirkan. Jadi saya belum paham tentang KB karena saya berniat untuk memasang KB. Jadi saya kesini untuk mengetahui jenis KB itu apa aja ya Bu. Oh, boleh. Umur ibu berapa ya? 26. 26. Oke, begini. KB itu ada beberapa macam jenisnya. Ada metode KB alami. Metode KB alami itu ada blender, ada mal. Kalau blender itu sistem yang 28 hari. Nanti di saat siklus kita pada saat hari ke-14 di situ kita nggak boleh berhubungan. Berarti di situ kita lagi lagi masa subur. Nah, terus yang ke itu metode aminorelaksasi ya. Ini kita pakai artinya aja biar sama-sama kita paham. Metode aminorelaksasi yaitu KB yang dengan ASI ibunya. Usia bayi kurang dari 6 bulan. Ibu katakan menyusui juga bisa pakai ini. Dan bayi tidak diberi makan atau minuman. Terus itu selain ASI ya, belum mendapatkan haid, tetapi kalau kita menderita HIV atau AIDS itu tidak boleh dibuka. Terus metode yang tadi KB alami, Langensterpik. Metode Langensterpik adalah metode yang dilihat dari siklus haidnya. Siklus haidnya teratur atau enggak. Dia mempunyai Langensterpik lebih kental dibanding hari-hari biasa. Jadi kalau dia lebih kental itu berarti masa apa tuh namanya itu nggak boleh berhubungan. Tapi kalau yang diencer itulah KB-nya. Ya. Bedanya di saat blendernya lagi kental Lebih encer lah dibandingkan yang masa subur. Terus metode suhu basal tubuh itu diukur pada saat suhu tubuh kita lagi istirahat. Misalnya bangun pagi itu kita diukur selama 3 hari berturut-turut. Bila diukur 3 hari berturut-turut sama suhu tubuhnya, nah berarti tidak bisa berhubungan. Iya, ibu tidak boleh berhubungan. Suhu tubuhnya meningkat 0,3 derajat Celcius ya. Terus kontrasepsi sederhana, yaitu kontrasepsi coitus interruptus, maksudnya coitus yang berhubungan suami belum masanya untuk ejakulasi udah dicabut, jangan di dalam gitu. Kalau di dalam mungkin bisa hamil kan, berarti ejakulasinya di luar. Udah paham ya Bu sampai situ? Sekarang kondom yang sederhana tadi ada juga kondom. Kondom dia seperti ini alatnya. Cara pakainya buka bungkusnya dengan hati-hati. Kita juga ada alat kondomnya seperti ini. Nanti cara pakainya seperti itu ya Bu. Ini seperti ini dia kondomnya. Letakkan kondom di ujung penis dengan cincin menghadap luar. Tapi ini yang akhir suami ya. Pasang kondom sampai KB pangkal penis. Setelah ejakulasi tahan cincin kondom agar tidak terlepas hingga tarik penis dan vagina ketika masih ereksi. Lalu dibuang ke tong sampah. Setelah itu kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal itu ada suntik 1 bulan, 3 bulan, implan dan pil. Jadi kita bahas sedikit aja ya Bu. Untuk suntik ya. Anda bisa memulai kapan saja kalau mau pakai suntik. Terus efek samping dari suntik, sebagian besar efek samping tidak berbahaya, tapi bukan berarti itu tanda penyakit ya. Sangat umum perubahan haid bulanan, kadang ada yang dapat haid, kadang tidak dapat haid. Terus berat badan naik pada umumnya. Terus keluhan lain, ada beberapa macam keluhan seperti sakit kepala gitu lagi ya. Terus yang tidak bisa memakai suntik, itu mau yang 1 bulan maupun 3 bulan ya. Sebagian besar perempuan bisa memulai suntik KB, tetapi ada yang tidak diperbolehkan. Misalnya ibu yang memiliki tekanan darah tinggi, menyusui kurang dari 6 minggu, hamil udah jelas ya, nggak boleh pakai KB. Terus memiliki kondisi kesehatan yang serius.
pelan. Kita masuk ke KB kontrasepsi bawah kulit. Yang dipasang di lengan ya Bu, ya, yang di sini. Nah, yang tidak bisa memakai alat kontrasepsi bawah kulit adalah sebagian besar perempuan bisa memakai, yaitu ibu menyusui kurang dari 6 bulan, kemungkinan hamil, ada masalah kesehatan serius lainnya. Lihat seperti ini tadi ya. Tadi ya Bu. Oke. Masuk kita. Itu kalau tadi yang di bawah kulit ada sesuatu yang dimasukkan 3, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Jadi yang sekarang dipakai itu yang 3 tahun, dia kapsulnya 2, nanti dipasangkan di bawah kulit. Ini ya Bu ya. Kita masuk yang ini KDR. Sama dengan KB-KB yang lain, sebagian besar perempuan bisa memakai KDR secara umum kecuali dalam keadaan hamil, baru saja melahirkan, 2-28 hari pasca persalinan, memiliki resiko penyakit menular, termasuk HIV ya, menstruasi yang tak biasa, infeksi atau masalah pada organ perempuan. Terus seperti ini, IUD itu sesuatu atau alat kecil yang dipasang dalam rahim seperti bentuk T. Nanti ada juga yang seperti spiral ya, ada bermacam-macam. Sangat efektif dan aman, dapat dicabut kapan saja kita inginkan. Bekerja hingga 10 tahun, tergantung jenisnya. Dapat menambah pendarahan haid atau menyebabkan kram, tidak melindungi dari HIV atau AIDS. Terus saya jelasin lagi yang alat kontrasepsi untuk wanita yang kontak, yang operasi. Apa tuh tubekomi atau alat kontrasepsi kontak? Sebagian besar perempuan bisa memakai, tetapi ada yang tidak boleh, yaitu baru 1-6 minggu persalinan, kemungkinan lagi hamil, terdapat infeksi atau gangguan pada organ pemerintahan, gangguan kesehatan lain yang berat, misalnya punya penyakit. Terus ini deh, kontak itu dia seperti ini, dia tindakannya operasi, ada pengikatan di sini. Rahim tidak diangkat, ibu tetap masih bisa haid. Oke, metode yang tidak mudah dikembalikan ke semula. Jadi ini biasanya anak yang sudah mempunyai ibu yang punya anak 3-4, yang punya anak lagi ya Bu. Sangat efektif, aman bagi hampir semua ibu, tidak ada efek samping jangka panjang, tapi dia tidak melindungi penyakit kelamin. Oke, terus sekarang kita bahas yang untuk laki-laki. Untuk yang laki-laki atau namanya KB-nya vasektomi. Umumnya dia bisa pakai kontak kapan saja. Tetapi perlu menunggu jika bermasalah dengan alat kelamin seperti infeksi, pembengkakan, luka, penjualan di jakar atau buah jakar. Ada gangguan kesehatan atau infeksi yang cukup serius. Perlu dilakukan pembedahan. Tidak mudah dikembalikan seperti semula. Sama dia dengan yang perempuan tadi ya. Bagi pria yang tidak menghendaki anak laki, sangat efektif, aman bagi hampir semua pria. Tidak ada efek samping terhadap kemampuan seksual, tidak melindungi karena dia ada nanti yang dikerjakan. Tetap bisa berhubungan, juga masih bisa ejakulasi. Jadi tidak bermasalah tentang hubungan seksual. Untuk sampai sini, ibu sudah paham? Kira-kira ibu mau pakai KB apa? Saya mau memakai untuk memasukkan alatnya ini. Oh, yang di rahim. Ibu mau yang ini? Iya. Oh, yang ini ya? Iya. Oke. Setelah ini nanti kita akan melakukan ini. Dan pemasangannya di sana sebelumnya ibu ke kamar mandi untuk buang air kecil ya Bu ya. Oke, setelah itu memposisikan ibu ke tempat tidur atau meja ginekologi. Dipersilakan Ibu Onis. Sebelumnya kita mempersiapkan alat. Tadi alatnya sudah kita persiapkan, alatnya sudah steril, ada tenakulum,
cocor bebek, suntik terus, korentang, gunting, ada IUD, terus tuh ada kasa dan kapas steril, ada betadine dan handscoon. Setelah itu melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita memasang sarung tangan, membuka perlengkapan yang bisa mengganggu pekerjaan. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan bagian luar. Kita lihat pada bagian luar apakah ada pembengkakan, apakah ada kelainan bentuk seperti tapalises, apakah ada pembengkakan seperti kelenjar Bertolini, apakah ada nyeri bagian pinggul. Bila tidak ada satupun yang dijumpain, kita langsung memakaikan alat, yaitu cocor bebek. Cocor bebek dipasangkan sesuai dengan ukuran vagina ibu. Dia ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Oke, sedikit ya Bu, kita pasang ya Bu, tahan sedikit. Oke, napas ya Bu. Oke, setelah dilakukan pemasangan cocor bebek, kita membersihkan bagian dalam. Tahan sampai 2 menit sesuaikan dengan arah jam. Buang. Setelah itu kita lakukan pemasangan suntik untuk melihat kondisi bagian dalam, apakah posisi ibu rahimnya fleksi atau antefleksi. Kalau dia fleksi bagian atas berarti masuknya begini, tapi kalau dia ke belakang berarti tenakulumnya masangnya bagian. Kenapa sih ibu? Oke. Ukuran rahim ibu ini ukurannya 8, kurang dari 5, IUD tidak bisa dipasang. Oke, kita lakukan ukuran pada koperti tempatnya. Setelah itu masukkan alat IUD-nya yang bagian tembaganya ke dalam, dan sphincter ini digeser berdasarkan ukuran uterus. Setelah sudah dipasang, lakukan pemasangan tenakulum. Dipasang sesuai dengan jarum jam, boleh jam 9, boleh di jam 12. Ini dilakukan untuk mempermudah pemasangan alat IUD. Oke, kita pasang ya Bu, tahan sedikit ya, kalau sakit tarik nafas. Oke, udah siap kita pasang. Setelah itu, setelah selesai kita pasang, kita akan menggunting benang. Gunting benang ukuran sekitar 5 atau 4 cm ya. Dengan posisi boleh begini, boleh ke atas, boleh ke bawah. Ya Bu, kita pasang. Setelah itu kita buka tenakulumnya. Setelah tenakulumnya dibuka, kita lakukan pembersihan seperti ada darah, dikasih dengan betadine. Sakit ya Bu? Iya Bu. Udah.
setelah melakukan pembersihan, kita buka cocor bebek. Tarik nafas, Bu. Oke. Sudah selesai pemasangannya. Nah, setelah itu kita informasikan kepada Ibu yang Ibu rasakan seperti keputihan, terus bila ada pusing-pusing keluhan, Ibu boleh kembali ke fasilitas kesehatan. Untuk untuk pemeriksaan benangnya, Ibu boleh periksa pada saat kencing. Ini kan dipakai untuk 10 tahun, jadi Ibu raba bagian benang ayudinya. Ya Bu ya, jangan ditarik ya Bu ya, nanti kalau tarik lepas, diraba aja. Oke, sudah selesai. Setelah itu membersihkan alat, cuci tangan.